Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Shimon berniat mau menghancurkan tempat pelelangan. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Blow dia masih mengincar Chloe. Di sana Chloe berkata, memang benar, kalau rumor tidak bisa dipercaya, aku tidak menyangka penyihir hitam begitu serakah, dengan menyuruh orang lain pergi, apa kamu berusaha mengambil batu sihirnya? Di sana Blow bertanya, apa kamu bersekutu dengan Colt? Chloe berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Blow berkata, kepalamu punya harga yang besar, tapi tidak aku sangka kamu masih bergerak di Raden. Setelah itu dengan tiba-tiba Chloe mengeluarkan batu sihirnya, dan mau memberikan batu sihir itu pada Blow. Di sana Blow tidak mau menerimanya. Setelah itu dengan tiba-tiba Shimon datang dan menerjang Chloe, sampai membuat Chloe tersungkur di sana. Di sana Shimon berkata, hal menyenangkan apa yang didapat dari bertarung melawan sampah? Di saat Blow mau berbicara, dengan tiba-tiba Shimon melesat menyerang Blow. Tetapi Blow masih bisa menghindari serangan dari Shimon. Setelah itu dengan tiba-tiba Shimon berhasil menangkap kaki Blow, dan Shimon langsung melempar Blow. Akan tetapi Blow dia masih bisa mendarat dengan sempurna. Setelah itu Shimon kembali langsung melesat ke arah Blow. Blow di sana juga melesat ke arah Shimon. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba Shimon dan Blow berhenti menyerang. Mereka merasakan kalau ada sesuatu yang aneh. Mereka pun tidak jadi menyerang satu sama lain. Di sana Blow kebingungan karena dengan tiba-tiba mananya menghilang. Di sisi Shimon, rekannya menghampiri dirinya. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba ada sebuah lingkaran sihir yang misterius di seluruh gedung tersebut. Setelah itu monster mulai muncul dari lingkaran sihir tersebut. Di sana ada Lepis dan Run. Lepis bertanya, datang dari mana monster itu? Run berkata, kalau dari lingkaran sihir. Setelah itu Lepis melihat ada seseorang yang perlu bantuan. Di sana Lepis meminta sebuah pedang pada Run. Di sana Run bertanya, apa Anda akan bertarung? Di sana Lepis berkata, mungkin aku tidak bisa melakukan apapun dengan kemampuanku, tapi itu mending daripada tidak melakukan apapun. Setelah itu Lepis langsung pergi ke arah orang yang perlu bantuan tersebut. Setelah itu dengan tiba-tiba Lepis telah diserang oleh monster di sana, sampai membuat dia terlempar cukup jauh. Tetapi untungnya Run berhasil menyelamatkan Lepis. Setelah itu Run menyiapkan sihirnya. Dan setelah itu Run sudah bersiap mau memanah monster tersebut dengan sihir panah. Setelah itu kita beralih di tempat rekan Shimon, dia berhasil mengalahkan salah satu monster di sana. Di sana Blow berkata, apa ada penyihir yang bisa memanggil monster? Di sana rekan Shimon berkata, kalau sejauh yang aku tahu tidak ada. Di sana Blow bertanya-tanya, siapa yang memungkinkan memanggil monster ini? Setelah itu Ren sudah tiba di tempat Blow. Di sana Blow berkata, bukannya kamu pergi duluan? Di sana Ren berkata, tidak mungkin aku meninggalkanmu. Di sisi rekan Shimon dia bergumam, apa dia rekan dari penyihir hitam? Tapi tampaknya dia bukan seorang penyihir. Setelah itu rekan Shimon pergi ke tempat Shimon. Di sana dia bertanya di mana batu sihirnya. Shimon berkata, kalau batu sihirnya menghilang. Di sisi Ren dia berkata, aku akan menggunakan teleportasi, kita tinggalkan tempat ini sekarang. Setelah itu dengan tiba-tiba Shimon menyerang Blow, tetapi Blow masih bisa menahannya. Di sana Shimon tidak akan membiarkan Blow pergi. Di sana Ren mulai kesal dan dia berkata, apa yang kamu lakukan dalam situasi seperti ini? Lalu Ren menyuruh rekan Shimon untuk menghentikan Shimon. Di sisi Blow dia bergumam, mananya tidak menghilang, apa barusan itu hanya sementara? Setelah itu Blow bertanya pada Shimon, apa kamu juga merasakannya? Shimon berkata, maksudmu mana yang tiba-tiba menghilang? Di sana Blow membenarkannya, itu tidak mungkin kamu yang melakukannya, dan juga itu sama dengan monster yang ada di sana. Ini terasa aneh, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertarung seperti ini. Di sana Shimon berkata, mau ada yang aneh atau tidak, aku tidak peduli. Setelah itu dengan tiba-tiba ada sebuah ledakan di tempat Blow. Ternyata itu adalah rekan Shimon yang menengahi Blow dan Shimon.
Lalu rekan Shimon berkata, hentikan ini, dengan semua kekacauan ini, penyihir menara akan segera kemari. Kamu tahu, tidak akan bagus jika kita bertemu mereka seperti ini. Di sana Shimon menyuruh rekannya untuk menyingkir, karena dirinya tidak akan memaafkan jika mencoba menghentikannya. Di sisi Blow dia merasa kalau Shimon sudah kehilangan akal. Setelah itu Ren berkata pada Blow, seperti yang dikatakan, jika penyihir menara datang ke sini, segalanya akan menjadi rumit, jadi kita harus cepat pergi dari sini. Dengan tiba-tiba ada Lepis di sana dan langsung menyerang monster yang ada di belakang Ren. Di sana Lepis bertanya pada Ren, apa kamu tidak apa-apa? Di sana Ren merasa kalau dialah yang terlihat tidak baik-baik saja. Setelah itu Run berkata, Tuan, apa Anda butuh bantuan? Setelah itu, dengan tiba-tiba monster itu terbelah menjadi dua. Ternyata yang melakukan itu adalah Blow. Di sana Blow bergumam, ini monster tingkat rendah yang bahkan tidak memiliki inti atau kecerdasan. Tapi siapa yang melakukan ini? Di sisi Run dia bertanya pada tuannya, apa Anda tidak apa-apa? Di sana Lepis sedang melihat ke arah penyihir hitam, dan lalu melihat ke arah Shimon. Lalu dia bergumam, kalau mereka berdua adalah penyihir terkuat. Setelah itu di sisi Blow dia melirik ke arah Chloe yang tidak sadarkan diri. Setelah itu Ren berkata, lupakan misinya, syukur aku membawa ini. Di sana Blow menyuruh Ren untuk pergi terlebih dahulu. Ren bertanya, apa kamu benar-benar akan menurunkan celananya sekarang? Blow berkata, bukan itu, tapi masih ada monster dan masih ada orang di sini. Di sana Ren berkata, jangan khawatir, menara akan mengurusnya, lagi pula mereka ahlinya. Setelah itu Ren berkata pada Lepis, ini mungkin aneh menyebut ini hadiah untuk apa yang kamu tadi lakukan, tapi jika kamu ingin pergi dari sini, bagaimana kalau bergabung dengan kami? Gulungan teleportasi ini bisa membawa 4 orang. Di sisi Shimon dia menghantamkan kepalanya ke dagu rekannya. Di sisi Ren dia sudah mengaktifkan sihir teleportasinya. Di sana Blow menyuruh Lepis untuk memegang tangannya. Dengan tiba-tiba Shimon berkata, kenapa kamu lari? Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Setelah itu Shimon mengaktifkan lingkaran sihir yang berada di atas. Di sisi Ren dia pun berhasil berteleportasi. Tidak lama setelah itu gedung pelelangan pun langsung meledak dengan sangat keras sampai membuat kobaran merah yang sangat tinggi. Itu dikarenakan oleh sihir milik Shimon yang telah diaktifkan. Setelah itu kita dilihatkan dengan sesosok pria yang berambut berwarna ungu. Dia berkata, sangat menarik. Ternyata dia tidak sendiri. Di sana ada rekannya yang bernama Ruby Monte, dan ternyata batu sihirnya telah diambil oleh Ruby. Ruby di sana berkata, tidak aku sangka mereka akan membuat keributan seperti ini. Setelah itu Ruby menghancurkan batu sihir tersebut. Ruby berkata, manusia benar-benar makhluk yang berpikiran sempit. Setelah itu kita dilihatkan di keesokan harinya. Di sana ada Master of Hyun, dia berkata, bangunan hancur, batu sihir hilang, dan makhluk tidak dikenal juga muncul. Itu sungguh luar biasa. Tapi kalau aku tahu Shimon ada di sana, aku tidak akan mengirimnya. Di sana Ren bertanya, kenapa dia bersikap begitu pada Blow? Apa dia hanya ingin bertarung dengannya? Di sana Master of Hyun berkata, kalau keluarga kaya itu memang terkenal agak gila. Tapi pada akhirnya, minatnya akan memudar dengan sendiri. Jadi sampai saat itu, kita hanya perlu bertahan dan menghindari masalah di pihak kita, meskipun sedikit tidak adil. Di sana Ren berkata, jadi itulah alasan kamu terus memberi Blow misi yang aneh belakangan ini. Di sana Master of Hyun berkata, menurutku ini aneh. Ketika batu sihir tingkat tinggi diumumkan sebagai bagian dari lelang publik, aku sudah curiga. Tapi pemanggilan massal makhluk misterius dan hilangnya mana secara tiba-tiba ini bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Di sana Ren berkata, kalau asosiasi dan menara pasti akan heboh. Setelah itu Master of Hyun bertanya, kemana perginya Ruth? Kita beralih di tempat Ruth. Di sana dia sedang membaca buku. Di sana Ruth merasa kalau tidak ada catatan tentang pemanggilan makhluk, ini akan sulit menemukannya di referensi biasa. Setelah itu Ben membawa pesanan Ruth. Di sana Ben berkata, aku akhir-akhir ini jarang melihatmu.
Kamu pasti sibuk belajar, tapi kenapa ada begitu banyak buku di sini? Di sana Ruth berkata, aku penasaran dengan sesuatu. Ben berkata, itu terlalu rumit, bagaimana kamu bisa membaca hal-hal seperti itu? Di sana Ruth berkata, ada banyak pelanggan hari ini. Di sana Ben berkata, tidak juga, semua orang sibuk mengobrol. Kamu sudah mendengarnya, tentang kekuatan penyihir hitam, sepertinya ada batu sihir yang sangat mahal di lelang Rafi. Tapi ada penyihir jahat yang mencoba mencuri batu sihir tersebut. Setelah itu penyihir hitam muncul, lalu dia mengalahkan semua penyihir jahat dan menyelamatkan semua orang. Kakakku juga ingin menjadi penyihir hebat, seperti penyihir hitam. Di sana Ruth bertanya, apa kamu punya kakak? Di sana Ben membenarkannya. Kakaknya diterima di Helios tahun ini. Helios adalah sekolah yang benar-benar istimewa, karena hanya orang luar biasa dan hebat yang bisa masuk. Sebenarnya aku sedih harus berpisah dengan kakak, tapi mau bagaimana lagi, jadi aku harus menulis surat untuk kakak kalau aku merindukannya. Setelah itu Ben pun kembali bekerja. Setelah itu di sana Ruth mendengarkan percakapan orang-orang di sana. Ternyata orang-orang sedang membicarakan tentang pertarungan Shimon dan penyihir hitam, dan membicarakan tentang menghilangnya batu sihir. Setelah itu Ruth bergumam, mereka menyebarkan segala macam rumor, tapi tidak ada yang pembicaraan soal makhluk itu. Apa mungkin menara yang ada di balik semua ini? Siapa yang menyangka, kalau monster bisa muncul di kota yang dilindungi oleh pelindung menara? Tidak mungkin ada masalah dengan pelindung menara. Tapi aku mencoba mencatat lingkaran sihir yang aku lihat hari itu dengan detail. Tapi bisakah aku menemukannya dengan sketsa ini? Pertama-tama aku akan menemui master terlebih dahulu. Apakah Ruth akan berhasil untuk menemukan orang yang telah membuat lingkaran sihir tersebut? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.